Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang subgroup. Jadi akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang subgroup itu seperti apa, biar nanti kalian bisa melihat kira-kira pekerjaan saya kemarin benar apa tidak ya, gitu. Baik, kita membahas yang pertama tentang definisi. Definisi subgroup itu apa? Jadi sebenarnya kalau kita membahas subgroup itu tidak jauh berbeda dengan grup. Bedanya sedikit aja ya. Jadi misalkan G suatu grup, dengan operasi biner bintang dan jika, nah ini syarat lagi, dan jika H itu adalah subset dari G serta H itu adalah himpunan tak kosong, maka H disebut atau dikatakan subgroup dari G. Subgroup G. Jika H suatu grup di bawah, jika H adalah suatu grup di bawah operasi biner, bintang. Jadi yang perlu kalian tekankan yang pertama, kalau kita membahas subgroup, yang pertama G-nya adalah grup juga ya, itu. Jadi dia harus G-nya grup dulu, kemudian ada H itu adalah subset dari G atau subhimpunan dari G. H tidak kosong kan, subhimpunan itu bisa jadi dia kan himpunan kosong kan, himpunan kosong itu adalah subset dari seluruh himpunan. Makanya tapi ini tidak boleh himpunan kosong. Kemudian H, syarat utamanya lagi, H itu adalah grup pada operasi yang sama. Jadi operasinya sama. Kalau misalkan nih kita bahas G, operasi penjumlahan itu adalah grup misalkan. Nah, misalkan H itu subgrup dari G apa tidak? Ya kita buktikan. Jadi tambahannya pertama H adalah subset dari G, H tidak kosong. Kemudian H itu adalah grup di bawah operasi yang sama pada G. Kalau kita membahas tadi misalkan penjumlahan, berarti operasinya ya harus sama-sama penjumlahan, seperti itu. Baik, yang paling penting lagi kalau subgroup itu kan seperti ini ya. Kalau subset kan seperti ini. Kalau subgroup itu notifikasinya notasinya itu adalah seperti ini, H subgroup G, seperti ini, kayak tanda kurang dari atau sama dengan. Baik, misalkan saya punya contoh seperti ini ya. Ini contoh yang paling penting. Jadi misalkan diberikan, kita kemarin sudah membahas tentang Z pada operasi penjumlahan adalah grup ya. Jadi tidak perlu saya buktikan nanti. Jadi syarat utamanya kalau misalkan mau membahas subgroup ini harus Z itu grup dulu ya. Buktikan. Nah, buktikan apakah bilangan genap adalah subgrup dari Z pada operasi yang sama. Kalau penjumlahan ya penjumlahan, kalau perkalian ya perkalian ya. Jadi misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan adalah grup ya, buktikan nah ini ada error. Nah, buktikan apakah ya bilangan genap. Nah, bilangan genap itu adalah subgrup dari Z pada operasi penjumlahan. Kita akan membuktikan ini 2Z ya, bilangan genap itu boleh dituliskan 2Z, boleh disimbolkan dengan even. Kita mencoba membuktikan kira-kira dia
subgrup apa bukan ya? Bagaimana caranya? Kita ikuti definisinya tadi. Jadi yang pertama kita harus membuktikan dia subset dan tidak kosong. Wajib itu sebelum membuktikan dia grup ya. Nah, yang paling utama ya, jadi ini harus Z-nya harus grup dulu. Kalau bukan grup nggak bisa dikatakan subgrup. Pak, saya menemukan misal ini hanya misal ya. Jadi Z pada operasi penjumlahan bukan grup, misalkan andai Pak saya menemukan tapi bilangan genap itu grup loh, berarti bisa dikatakan subgrup apa tidak? Bukan. Kalau misalkan Z itu bukan grup, kemudian Z itu grup pada operasi 2Z itu adalah grup pada operasi yang sama, ya berarti kita tidak bisa mengatakan 2Z subgrup dari Z. Kenapa? Karena Z aja bukan grup, misalkan seperti itu. Jadi keduanya harus grup ya, tidak bisa salah satu. Baik, yang pertama kita akan mencoba H itu adalah subset dari H tadi itu berarti 2Z. Berarti kita tulis 2Z aja ya, kita simpulkan 2Z itu subset dari Z ya. Jadi benar apa tidak? Kita bagaimana cara membuktikannya? Kita definisikan atau kita buktikan berdasarkan definisi umum. Benar nggak sih semua yang ada di 2Z atau semua bilangan genap itu merupakan bilangan bulat? Coba berpikir, kalian menemukan, Pak saya menemukan nih bilangan genap tapi tiba-tiba bukan bilangan bulat, nggak mungkin ya. Jadi kita buktikan untuk setiap A anggota 2Z 2Z maka A anggota Z. Jadi kita boleh mengatakan 2Z subset dari Z ya, itu. Nah kalau sudah yang kedua H kok H lagi. Kalau kita sesuaikan ya 2Z ya, 2Z bukan gumulan kosong. Bagaimana caranya? Ambil satu anggota, pilih, ada boleh ada 6 anggota 2Z. Kok bisa 6 anggota 2Z? Kita tuliskan berdasarkan bentuk umum. 6 itu boleh diganti dengan 2 dikali dengan 3, di mana 3 adalah anggota bilangan bulat, gitu kan ya. Jadi 6 itu termasuk bilangan genap. Kenapa? Karena 6 itu boleh saya rubah menjadi perkalian 2 dikali sesuatunya bilangan bulat. Kan definisi bilangan bulat itu definisi bilangan genap itu 2Z, 2K, 2T, 2 dikali bilangan bulat kan, 2 dikali bilangan bulat, berarti kan sesuai. Nah berarti ada satu anggota, berarti tidak kosong, satu aja minimal. Nah berarti jadi 2Z bukan himpunan kosong. Nah ini kita sudah, syarat awal sudah kita terpenuhi, nomor 1 sama 2. Baik, untuk selanjutnya berarti kita membuktikan 2Z itu grup atau bukan, begitu. Pernah nggak ya kita membuktikan grup 2Z? Nomor 3, 2Z grup pada operasi penjumlahan. Nah berarti pada kasus ini yang pertama kita akan membuktikan A 2Z tertutup pada operasi penjumlahan untuk setiap A, B anggota 2Z dengan A sama dengan 2K, di mana K adalah anggota bilangan bulat dan B adalah 2T, di mana T adalah anggota bulat. Maka A plus B itu sama dengan 2K ditambah 2T, sama dengan 2 kali K plus T. K ditambah T bulat tambah bulat, berarti K ditambah T anggota bilangan bulat. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa jadi A plus B adalah anggota 2T. Ini tertutup berarti ya. Kemudian yang B asosiatif ya.
2Z memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Untuk setiap A, B, C anggota 2Z dengan A-nya adalah 2K, di mana K adalah anggota bilangan bulat, B-nya adalah 2T, di mana T-nya adalah anggota bilangan bulat, C-nya adalah 2S, di mana S adalah anggota bilangan bulat, maka A ditambah B ditambah C sama dengan 2K ditambah 2T ditambah 2S sama dengan 2K, K-nya dikeluarkan, T ditambah S, kemudian 2-nya dikeluarkan lagi, 2K ditambah T ditambah S, gini ya. Nah, karena ini K, T, S itu kan bilangan bulat, berarti dia memenuhi sifat asosiatif. Boleh saya rubah seperti ini. Nah, berarti dari sini gimana aja? Berarti 2K ditambah 2T ditambah 2S, berarti ini A plus B plus C. Jadi ini memenuhi sifat asosiatif. 2Z pada operasi penjumlahan memenuhi sifat asosiatif. Yang ketiga, pertanyaannya apakah kira-kira punya identitas, ya. 2Z memiliki identitas, ya, identitas penjumlahan. 0 itu termasuk bilangan bulat, dan berapapun kalau ditambah 0 itu hasilnya dirinya sendiri. Jadi 0 itu termasuk bilangan genap. 0 anggotanya 2Z. Kenapa? Karena 0 sama dengan 2 dikali 0, di mana 0 adalah anggota bilangan bulat sesuai dengan definisi bilangan genap. Jadi 0 itu bilangan genap, bukan bilangan ganjil, ya. Ada 0 anggota bilangan 2Z, ya, untuk setiap A anggota 2Z, di mana A sama dengan 2K dan K adalah anggota bilangan bulat, sedemikian sehingga 0 tambah A sama dengan 0. Ini saya tulis lengkap ya aja biar kalian paham kenapa kok bisa. Kalau bilang ini definisi umum dari identitas. 0 itu ditambah 2K, kemudian ini kalau 0 tambah 2K hasilnya juga 2K. Ini berarti sama dengan A. Ini kalau 0, kalau A ditambah 0 kan harus bolak-balik kan. A nya tadi 2K ditambah 0, ini 2K, berarti ini juga A. A tambah 0 sama dengan A, 0 tambah A sama dengan A. Berarti ini adalah definisi umum dari identitas, sehingga untuk 2Z itu adalah memiliki identitas. Jadi 2Z pada operasi penjumlahan memiliki unsur identitas penjumlahan atau unsur identitas, yaitu 0. Baik, sudah memenuhi yang ketiga. Yang keempat, nah yang keempat berarti 2Z pada operasi penjumlahan memiliki unsur inverse. Apakah ada
seluruh anggota bilangan genap ditambah sesuatu hasilnya bilangan hasilnya identitas ada kan. Jadi untuk setiap A anggotanya 2Z dengan A itu sama dengan 2K, di mana K adalah anggota bilangan bulat, ada negatif A anggota 2Z juga kan? Ya kan? Bener nggak? Kita cek. Karena negatif A itu berarti negatif 2K. Nah, ini kita belum tahu apakah bilangan bulat atau bilangan genap apa tidak. Kita definisikan, sesuaikan definisi dengan bilangan genap. Negatifnya kan belum. Karena ini adalah bilangan bulat, maka berlaku komutatif. Berarti boleh saya tulis 2 dikali negatif K. Nah, kalau seperti ini baru negatif. Kalau K bilangan bulat, negatif K nya bilangan bulat atau tidak? Bilangan bulat. Nah, jadi negatif A itu berarti anggota termasuk. Kalau kita punya A itu adalah 2Z, maka negatifnya juga 2Z, ya. Sedemikian sehingga A ditambah negatif A sama dengan 2K ditambah negatif 2K berarti sama dengan berapa? Setahap demi setahap aja. 2-nya dikeluarkan berarti 2 dikali K ditambah negatif K. Ini kita punya definisi dari K ditambah lawannya berarti kan 0, berarti 2 dikali 0 berarti 0. Nah, ini kan identitas tuh ya hasilnya. Ya, dan ini yang pertama. Yang kedua, kalau dibalik harus berlaku bolak-balik. Berarti negatif 2K ditambah 2K berarti negatif 2K ditambah 2-nya tetap dikali negatif K berarti ini 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menuliskan bahwa jadi ini yang ini memenuhi. Ini berarti definisi dari inverse. Ya, inverse-nya kalau kita punya untuk setiap A anggota 2Z ada negatif A anggota 2Z. Berarti punya inverse ya. Jadi 2Z pada operasi pemilahan memiliki unsur inverse. Nah, dari 1 sampai 3 maka kita bisa menyimpulkan bahwa 2Z itu adalah subgrup dari Z, atau bilangan genap itu termasuk subgrup dari Z gitu ya. Ini harus memenuhi semua. Satu aja tidak terpenuhi, ya wis 0 gitu ya. Kita coba aja lah yang lain. Misalkan gini, nomor 3 nih, bilangan ganjil. Coba bilangan ganjil itu bentuknya adalah 2Z. Sebentar. Apakah pertanyaannya 2Z plus 1 pada operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Z pada operasi penjumlahan? Baik, yang pertama 2Z plus 1 itu adalah subset dari Z. Kita buktikan untuk setiap bilangan ganjil itu pasti bilangan bulat. Pak, saya menemukan nih bilangan ganjil, moro-moro bilangan pecahan. Nggak mungkin. Berarti ini untuk setiap A anggota 2Z plus 1 dengan A sama dengan 2K plus 1, di mana K adalah anggota bilangan bulat ya, maka A juga anggota bilangan bulat ya. Ini kan definisinya, ini kesini kan definisinya subset. Jadi 2Z plus 1 itu adalah subset dari Z. Ini yang pertama, ini wajib. Maksud saya gini, Pak, saya punya feeling nih gitu ya. Misalkan punya feeling kayaknya ada pada langkah kesekian, bukan ada yang pada langkah kesekian itu ada yang menunjukkan bukan subgrup gitu, bukan subgrup. Boleh langsung. Tetapi kalau kalian nggak ada gambaran, aduh Pak, aku nggak ambil gambaran belas gitu, ya kita mengerjakannya hierarki aja.
anggap saya nggak ngerti sama sekali juga. Jadi ini hierarki aja. Oh, kemudian yang kedua, kita akan membuktikan bahwa 2Z plus 1 atau bilangan ganjil itu adalah bukan himpunan kosong. Kita ambil ada atau pilih. Nah, sekarang saya ambil kalimat yang lain. Pilih 3 anggota 2Z plus 1. Kenapa kok bisa anggota 2Z plus 1? Kita definisikan, kita sesuaikan dengan definisi 3. Itu boleh saya tulis 2 dikali 1 ditambah 1, dimana 1 adalah anggota bilangan bulat, gitu kan. Ini kan berarti 3 itu anggota bilangan ganjil. Nah, 1 aja ada berarti dia tidak kosong. Jadi 2Z plus 1 bukan himpunan kosong. Nah, kemudian yang ketiga, sama persis. Kita akan membuktikan apakah dia grup atau bukan. Ya, 2Z plus 1 pada operasi penjumlahan apakah grup. Nah, ini juga sama. Saya punya ide apa tidak, atau saya punya feeling apa tidak, punya hipotesis apa tidak bahwa dia bukan grup gitu. Saya punya itu misalkan. Oh, saya nggak punya ya kita buktikan satu persatu sesuai hierarkinya gitu. Ya sudah, baik, kita mencoba. Yang pertama adalah apakah 2Z pada operasi 2Z plus 1 2Z plus 1 pada operasi penjumlahan merupakan tertutup pada operasi penjumlahan, tertutup pada operasi penjumlahan. Nah, kalian coba kira-kira bilangan ganjil itu tertutup apa tidak? Maknanya tertutup itu kalau ganjil hasilnya harus ganjil. Kalau ada, Pak, saya menemukan nih ganjil tambah ganjil tiba-tiba hasilnya genap atau bahkan hasilnya pecahan, ya berarti dia tidak tertutup. Saya berpikir dia tidak tertutup. Berarti pilih atau ada A sama dengan 3, B sama dengan 5, anggota 2Z plus 1, anggota 2Z plus 1, tetapi 3 plus 5 sama dengan 8, bukan anggota 2Z plus 1. Ya kan, 8 itu bilangan genap. Nah, jadi 2Z plus 1 tidak tertutup pada operasi penjumlahan. Akibatnya apa? Nah, ini saya maksud. Akibatnya berarti 2Z bukan subgroup. Nah, 2Z plus 1 bukan subgroup dari subgroup. Nah, sudah bukan subgroup dari Z. Nah, ini yang paling penting. Ya. Itu ya, saya rasa kalian sudah bisa memahami karena kemarin kan sudah saya suruh mencari. Jadi sebenarnya ini yang harus kalian perhatikan gitu ya.